Halo Zol, hai Mistik kembali dengan saya Tian Roko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan ajarkan bagaimana cara menaikkan frekuensi getaran dengan teknik visualisasi. Kenapa kamu perlu paham tentang getaran atau vibrasi ini? Jadi buat orang yang suka topik law of attraction atau hukum ketertarikan, visualisasi dan pemahaman akan getaran ini penting, tidak terpisahkan. Ada banyak cara tutorial kalian bisa cari terkait law of attraction, tapi ketika kamu tidak memahami mekanisme getaran, kamu melakukan cara itu dengan benar, tapi belum tentu kamu mendapatkan getaran yang benar. Jadi di video ini saya akan jelaskan bagaimana menggunakan visualisasi untuk menaikkan getaran. Seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi di Bermain Jiwa saya sering mengatakan berulang-ulang, jangan belajar meditasi, tapi belajar memanfaatkan meditasi. Ini mungkin berbeda dengan kebanyakan orang, kalau meditasi harusnya tidak punya niat dan sebagainya. Jadi begini, kalau ada pertanyaan bagaimana cara bermeditasi, ini seperti pertanyaan bagaimana caranya tidur. Jadi baik tidur dan meditasi itu sebenarnya sama prosesnya. Nah, yang membedakan bahwa ketika kamu bermeditasi, kamu tidur dalam keterjagaan. Jadi ketika kamu mendapat manfaat dari praktek meditasimu, nah itu menjawab meditasimu berhasil atau tidak. Dan semua bentuk-bentuk keberhasilan ini sangat terkait dengan pemahaman akan mekanisme getaran. Oke, kemudian berikutnya kita belajar spiritualitas. Jadi saya akan memperjelas bahwa spiritualitas, spirit itu bukan roh gaib dan sebagainya. Spirit itu getaran. Jadi ketika kita belajar aspek eksistensi kita, mind, body, soul, and spirit, jiwa, raga, sukma, nyawa, dan berbagai istilah. Spirit ini adalah getaran. Spirit itu bukan matter ya. Spirit itu nggak ada wujudnya. Jadi kamu ini adalah makhluk getaran yang berada dalam semesta getaran. Kamu bukan tubuh, bukan juga pikiran. Kamu hanya aktivitas getaran. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, Mas, bumi datar atau bulat? Jawaban saya sama seperti Tesla. Semuanya getaran. Bisa bulat, bisa datar. Oke, jadi saya mulai tertarik tentang sains kuno dan lebih menjawab banyak pertanyaan saya. Ya setelah saya tahu tentang Tesla. Jadi saya tidak percaya dengan banyak teks-teks begitu saja karena teks itu bisa dirubah. Tapi kalau kita bicara tentang peninggalan dari zaman dulu dalam bangunan-bangunan megalit itu tidak bisa dirubah. Oke? Dan kenapa saya percaya sains kuno? Karena kalau kita ini merasa lebih pintar, lebih modern, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana bangunan itu didirikan. Dan Tesla itu banyak belajar dari hal-hal ini. Artinya kalau kamu tidak bisa menjelaskan apa yang ada sebelum kamu tidak lebih pintar dari apa yang dulu orang itu bisa kerjakan. Nah, ada cerita bahwa satu saat seorang yogi itu datang ke laboratoriumnya Tesla. Dia terkesima dan menyebut Tesla ini selevel dewa karena dia bisa menampilkan cahaya dalam laboratoriumnya. Jadi kalau kalian lihat fenomena di luar, ada yang dikenal sebagai aurora borealis ya. Langit itu berpendar, menampilkan cahaya warna-warni. Nah itu yang diwujudkan Tesla di laboratoriumnya hingga Ramakrishna mengatakan ini levelnya dewa. Kenapa demikian? Nah ini yang berbeda dengan sains sekarang. Apa yang Tesla sebut sebagai aether itu adalah substansi tunggal. Kalau dalam agama disebut sebagai Brahman, disebut sebagai Roh Kudus, ini ada dan satu-satunya. Jadi ketika dia membuat laboratoriumnya itu menampilkan cahaya, sama prinsip kerjanya kalau kalian melihat lampu neon. Dalam tabung lampu neon itu ada banyak gas. Dan ketika dia ditembak dengan elektron, membuat muncul cahaya. Jadi Tesla secara sederhana mengatakan bahwa semesta, kekosongan itu punya kecerdasan. Kemudian Tesla juga mengatakan, matahari itu bukan fusi nuklir. Matahari ada yang menyalakan. Jadi pada prinsipnya sama dengan kasus lampu neon tadi. Ada substansi tunggal satu-satunya, kalau dalam agama ini disebut Tuhan yang Maha Esa, yang menyalakan matahari tadi dalam frekuensi getaran. Nah, kamu itu juga melakukan interaksi dengan substansi tunggal ini tadi. Ketika kamu paham mekanisme getarannya, ini yang akan membuat banyak hal itu bisa kamu lakukan. Jadi
materi, itu adalah wujud yang timbul karena aktivitas getaran. Jadi kita bukan bicara tentang filosofi dan sebagainya. Ini sains. Jadi seperti wujud padat, cair, dan gas, itu hanya perbedaan getaran frekuensinya. Air itu substansi yang sama, tapi dia bisa menjadi wujud padat seperti es, bisa mencair, air itu sendiri, dan berwujud sebagai gas. Oke. Dengan demikian, ketika kamu punya intensi, punya niat, punya keinginan, tidak lepas ini dengan pemahaman akan getaran. Karena semua wujud hanya bentuk getaran, bagaimana kamu menggetarkan kesadaranmu, ini akan mempengaruhi apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu wujudkan, semua terkait. Jadi kamu adalah spirit, kamu adalah makhluk getaran dalam semesta getaran itu sendiri. Jadi kenapa dikatakan hukum ketertarikan? Ya, kamu seperti radio pemancar sekaligus penerima, seperti televisi juga. Apa yang kamu pikirkan, itu kamu menyampaikan frekuensimu, dan semesta merespon balik. Jadi setiap saat itu kamu bergetar. Pikiranmu itu selalu bergetar. Saya sering menyebut tentang channeling, ya setiap saat itu kamu men-channel, karena pikiran itu seperti gelombang. Jadi pada prinsipnya ketika kamu belajar spiritualitas, itu adalah belajar tentang berbagai frekuensi, berbagai aktivitas getaran. Karena getaran ini yang mewujudkan materi. Jadi kalau kau bicara tentang hantu, ya karena getaran pikiranmu. Hantu tidak ada kalau tidak ada getaran dalam kesadaranmu. Jadi ada satu percobaan yang membuktikan bahwa kita itu dalam semesta getaran. Ketika dari militer Soviet itu pengen tahu apa yang terjadi setelah kematian. Kemudian mereka melakukan riset juga terkait dengan kemampuan paranormal atau parapsikologi. Pertanyaan sederhana adalah kalau semua getaran, lalu apa arti kematian? Artinya bahwa proses hidup kita apakah sama ketika lampu mati kemudian berhenti? Nah, percobaan ini kemudian membuka wawasan bahwa kita dengan semesta ini tidak terpisah. Kamu dengan yang lain itu tidak terpisah. Dalam semesta getaran itu seperti kita terendam dalam akuarium dan kita itu selalu terhubung. Jadi ada percobaan di tahun 1956. Kalau tidak salah, ilmuwannya Dr. Pavel Numov. Dia ingin membuktikan gejala telepati, tapi pada binatang. Jadi waktu itu mereka melakukan percobaan ini pada kelinci. Jadi ada kelinci dipisahkan dengan anaknya. Anak-anak kelinci ini tadi ditempatkan dalam kapal selam dan menyelam ke dalam dasar lautan yang jauh. Dan selama itu kemudian dilakukan pengamatan. Mereka memasang EEG, elektroda, di induk kelinci dan anak kelinci. Apa yang terjadi? Ketika anak kelinci ini mati, ternyata EEG tadi, elektroda tadi membaca ada respon di otak induk kelinci itu tadi. Jadi meskipun jaraknya terpisah, tidak bersentuhan secara fisik, ternyata keduanya ini selalu terhubung. Oke. Kemudian ada riset lagi tentang aktivitas kalau ini terkait dengan olahraga. Jadi ada grup basket dijadikan tiga grup. Grup yang satu tidak melakukan apa-apa. Grup yang kedua selalu melakukan latihan shooting. Grup yang ketiga hanya melakukan visualisasi latihan shooting. Apa yang terjadi? Ternyata di grup kedua tadi yang melakukan latihan itu juga terpengaruh grup ketiga yang melakukan visualisasi. Demikian pula ketika itu dibalik perannya, yang visualisasi kemudian melakukan latihan, yang melakukan latihan kemudian disuruh visualisasi, ada koneksi. Itu yang meningkatkan skill mereka. Jadi ini bukti bahwa kita itu selalu terhubung. Nah, fenomenanya kemudian dikenal sebagai telepati. Nah, di video ini saya akan coba berikan penjelasan dari pengalaman saya sendiri, karena dulu saya tidak tahu tentang hal ini. Saya juga tidak belajar meditasi, tidak tahu meditasi. Tapi begini, saya sering cerita bahwa latar belakang saya dulu kuliner, oke. Saya tidak bisa memasak. Dan apa yang saya lakukan? Saya belajar sambil praktek. Waktu itu saya memasak masakan yang bukan masakan Indonesia. Kenapa? Karena area saya itu kebanyakan turis. Dan saya berani melakukan itu, pertimbangannya dua. Kalau ada orang Indonesia makan, mereka juga tidak tahu pasti bahwa apakah masakan saya itu benar rasanya atau tidak. Kalau saya ketemu turis, toh saya ketemu hanya saat itu. Setelah itu berpisah. Jadi saya dikit pede lah. Maksudnya saya pilih jalan itu supaya saya tidak terlalu tertekan. Istilahnya karena saya
tidak belajar masak sebelumnya. Apa yang saya lakukan waktu itu? Jadi ketika saya melakukan proses memasak, itu saya selalu melakukan visualisasi. Setiap kali saya memproses bahan, saya itu reka ulang dalam visualisasi saya. Tidak hanya dalam visualisasi gambar, tapi semuanya. Baik aroma ketika saya memasukkan bumbu-bumbu itu, tekstur dari bumbu-bumbu itu. Kemudian di saat saya mencampurkan resep dari berbagai komponen ini, saya memvisualisasikan diri saya itu sebagai turis dari negara di mana resep itu saya bikin. Karena saya tidak tahu ini beneran rasanya seperti ini atau tidak. Saya hanya memvisualisasikan saya adalah turis dari negara yang masakannya saya coba tadi. Kemudian mengambil kesan, standar rasa dari masakan yang saya buat. Apa yang terjadi? Waktu itu saya hanya iseng saja, tapi kemudian ketika beberapa orang, tidak hanya satu ya, bertanya ke saya, apa kamu pernah ke negara saya? Tidak, saya tidak pernah keluar negeri. Kemudian mereka mengatakan, kamu membuat ini kalau kamu orang asing, bahkan tidak pernah ke negara saya, masakan ini benar-benar sesuai dengan lidah istilahnya orang di negara saya. Oke? Jadi itulah saya baru sadar. Oh, artinya apa yang tadi saya iseng hanya mengimajinasikan, memvisualisasikan, itu bisa saya ambil manfaatnya. Nah, ketika kita bicara tentang getaran, ada istilah resonansi. Apa itu resonansi? Jadi resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya satu objek karena terpengaruh dari sumber getaran yang lain. Seperti garpu tala yang digetarkan, dia akan menggetarkan garpu tala yang lainnya. Nah, Einstein pernah mengatakan spooky action in the distance itu adalah dia menyampaikan fenomena yang aneh, menakutkan. Kenapa? Karena satu objek yang jauh tanpa batas itu bisa dipengaruhi atau digerakkan seketika, bahkan tanpa sentuhan fisik. Nah, itu yang dikatakan Einstein. Tapi saya mulai lebih banyak bisa memahami hal ini ketika membaca tentang Tesla. Ya, ada satu hal yang hilang dari sains modern. Karena begini, kalau kita bicara tentang gelombang energi, ini berbeda dengan pemahaman sains kuno. Akhirnya Einstein pun bingung. Kenapa tidak disentuh barang yang objeknya yang sangat jauh tadi bisa bereaksi melampaui kecepatan cahaya. Kenapa demikian? Karena ada satu hal yang hilang tentang substansi tunggal yang disebut ether ini tadi. Jadi bayangkan semua ini kita ada dalam akuarium, lautan. Ini yang disebut ether itu tadi, sifatnya seperti cairan hidup atau biofield. Nah, berbagai istilah untuk menyampaikan hal ini. Di teks-teks agama itu juga ada. Maka baik agama itu kehilangan sisi sainsnya, sisi ketuhanan. Sains itu sendiri, sains modern, semuanya berhenti di materi, berhenti pada fenomena atom ya, proton, elektron, neutron. Nah, sebagai gambaran sederhana, kalau kita ada dalam akuarium, cairan ini tadi itu yang menghubungkan kita satu sama lain. Sama halnya ketika kalian melihat misalnya di lautan atau di danau, kemudian ada gelombang airnya, itu menggerakkan kapal. Sains modern itu melihat pada gelombangnya tadi yang menggerakkan. Oke. Jadi Einstein bingung kok bisa di tempat jauh itu bisa terpengaruh dan tidak terjawab dengan tadi tidak ada gelombang atau getaran air tadi seperti di danau. Nah, versi Tesla adalah ada substansi tunggal ini tadi. Jadi gelombang air itu tadi karena kompresi di lautan itu sendiri atau di danau itu sendiri. Penjelasan yang sederhana ketika kamu melempar batu ke kolam, kemudian menimbulkan gelombang, air dalam kolam itu tidak berpindah, situ saja. Jadi substansi tunggal yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa, ya substansi ini. Ruh Brahman itu hanya berbagai istilah. Maka seketika itu bisa terjadi melampaui kecepatan cahaya ya karena pemahamannya itu. Tapi ini tidak diakui di sains modern karena ini tidak ada wujudnya. Jadi kekosongan itu sepenuhnya adalah kecerdasan. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan visualisasi untuk menaikkan getaran? Saya ambil contoh dari pengalaman saya sendiri. Tapi ada beberapa langkah yang lalu kamu lakukan. Yang pertama adalah selaraskan niat. Yang kedua adalah lakukan proses terus-menerus. Kemudian yang ketiga, kamu selalu mengecek level getaranmu, menyelaraskan antara latihan, rutinitas tadi dengan seberapa nyata itu bisa kamu rasakan. Kemudian yang keempat, ini kaitannya dengan praktek law of attraction, itu adalah fokus
pada proses, bukan fokus pada hasil. Orang sukses itu fokus pada proses, karena begitu kamu fokus pada hasil, secara getaran kamu akan turun. Kenapa turun? Karena kamu terjebak dalam level fisik, level logika. Jika kamu melakukan ini, kamu punya keinginan atau harapan itu terwujud. Bukan fokusnya ke sana. Fokus apa yang bisa kamu lakukan dalam proses tersebut. Karena ketika kamu berproses secara maksimal, sepenuh hati, sepenuh pikiran, tercapainya satu keinginan, suksesan itu hanya efek dari proses ini tadi. Oke, jadi langkah yang pertama, selaraskan niat. Tadi saya cerita, niat saya di awal saya ingin memasak sesuatu yang rasanya sesuai dengan target yang ingin saya dapatkan. Saya tidak pernah ke negara target ya dalam kasus masakan tadi. Saya hanya membangun ini dalam visualisasi saya. Saya bayangkan dari proses awal, dari berbagai komposisi bahan, itu saya visualisasikan. Caranya, jadi saya mengambil setiap bahan. Padahal saya buta sama sekali dari awal itu tidak bersentuhan dengan aktivitas masak-memasak. Misalnya, bawang itu saya makan mentah. Kemudian sambil saya rasakan sepenuhnya, teksturnya, baunya, kepedasannya. Oke. Kemudian bahan-bahan yang lain, bumbu-bumbu yang lain, itu bahan sebelum dicampur. Kemudian waktu proses mencampurnya, itu selalu saya rekam dalam pikiran saya. Jadi saya melakukan sampai yang ekstrim ketika saya memasak daging ya. Saya membeli daging yang paling bagus sedikit ya. Kemudian daging itu saya makan mentah. Maksudnya saya kunyah dan sedikit saya telan supaya saya tahu, oh daging dengan kualitas yang bagus, teksturnya seperti apa, rasanya seperti apa, warnanya seperti apa. Itu saya rekam dalam memori saya. Di saat yang lain saya membandingkan ketika daging itu kurang bagus dan daging yang rusak. Jadi saya mengambil risiko, saya juga rasakan itu. Dan itu semua termuat dalam alam bawah sadar saya. Oke. Kemudian juga tadi visualisasi tentang si target yang saya sama sekali tidak tahu. Saya hanya membayangkan menjadi target dan menikmati makanan saya. Ya, jadi ini pentingnya visualisasi karena di situ kamu bisa menciptakan dengan pikiranmu sendiri untuk direkam ke alam bawah sadar. Ya, jadi selaraskan niat itu adalah maksudnya ke sana. Kamu membangun dalam visualisasimu apa yang ingin kamu proses dan apa yang ingin kamu capai. Ya. Kemudian langkah yang kedua, ulang terus-menerus karena ini adalah proses menanamkan ke alam bawah sadarmu. Kemudian langkah yang ketiga tadi saya selalu mengatakan selalu cek level getaranmu. Kamu hanya mengukur ini dengan rasa. Jadi pada dasarnya pikiranmu itu tidak bisa membedakan mana yang nyata atau mana yang tidak. Semakin kamu merasakan itu nyata, semakin itu kuat tertanam dalam alam bawah sadarmu. Jadi ketika kamu melakukan visualisasi, kamu bisa coba dalam dua langkah. Yang pertama adalah visualisasi objek. Kalau tadi objeknya saya pakai bahan-bahan masakan, saya rasakan setiap objeknya, saya rekam. Kemudian ketika saya memvisualisasikan ke target orang yang akan makan masakan saya, itu saya membangun visualisasi tentang situasi atau kondisi. Jadi saya bayangkan orang yang memakan ini benar-benar menikmati apa yang saya masak tadi dan cocok dengan seleranya. Ya, jadi ini langkah yang sederhana yang kamu lakukan terus-menerus. Kalau kamu meditasi, lakukan ini dalam meditasimu. Ini yang saya katakan kamu manfaatkan meditasi. Hal ini yang saya pelajari dari Tesla. Ketika Tesla itu membangun buah alat atau penemuan, itu dia rakit dulu dalam memorinya. Dan berikutnya tadi langkah terakhir adalah percaya pada proses, bukan pada hasil. Setiap proses adalah sebab dan setiap sebab pasti menghasilkan akibat. Jadi satu saat kamu belum menemukan efek akibat, kamu bisa sempurnakan prosesnya lagi. Apa yang kurang? Ya, jadi ini video saya tentang menaikkan frekuensi getaran. Ini bagian yang rutin dari aktivitas hukum ketarikan, tapi juga tidak hanya di situ. Semua aspek apapun yang kamu lakukan dalam hidup dimulai dari pikiran, dan seberapa kuat pikiranmu itu menyatakan, itu akan mempengaruhi alam bawah sadarmu. Oke, kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, berikan komentar kalau ada yang tidak jelas. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.